berjumpa lagi di channel YouTube kita Harmoni Official. Nah, kali ini pembahasan menarik mengenai fakta-fakta menarik yang akan jadi perbincangan kita kali ini, yaitu desain interior di 2023. Nah, jadi kita ngebahas desain apa sih yang paling banyak diminati di tahun 2023. Iya. Oh, jadi kali ini jadi konten kita kali ini tentang fakta menarik ya kan, Kak Uli? Iya. Nah, jadi kali ini konten kita dengan tema fakta menarik. Kalian mau nanya nih, Boleh. kira-kira selama proses pengerjaan kita, selama proyek-proyek yang kita kerjakan, itu kira-kira konsumen tuh lebih banyak memilih desain apa sih, Kak? Nah, kalau berbicara desain itu berbicara tentang konsep desain minimalis, klasik, industrial, Japandi, dan lain sebagainya. Nah, karena kita yang udah langsung terjun ke lapangan nih, apalagi kan kalau misalnya Kak Wilda kan sering banget nih ketemu klien, nemenin arsitek, Aulia juga melihat desain-desain kita karena yang tukang posting sosial media gitu ya. Tapi kan nggak ngerti pembahasan ya. Jadi paling banyaknya itu sih kayaknya minimalis ya. Oh, kenapa gitu? Nah, jadi kenapa banyak yang minimalis kita nggak tahu lah ya. Perasaan kita posting iklan juga desain klasik juga, minimalis juga. Cuman kan kalau dia di rata-rata itu kebanyakan konsumen kita minimalis. Mungkin entah dari kesederhanaannya, simple, terus tak lekang oleh masa sih pastinya gitu. Nah, untuk minimalis itu sendiri ada beberapa sih, Aulia, seperti minimalis Japandi. Nah, terus juga ada minimalis modern. Kira-kira ciri-ciri dari minimalis Japandi gimana? Kalau Japandi itu sih lebih tepatnya tuh kayak nuansa-nuansa yang bikin ruangan itu jadi kumuh. Nah, kalau minimalis itu kan biasanya banyak bermain dengan garis-garis, pola-pola garis gitu loh. Jadi seperti ada nat-nat di interiornya, seperti backdrop TV, nanti bisa kita tampilkan di cuplikan ini. Nanti di backdrop TV itu ada kita mainkan untuk nat atau garis. Itu pemisah antara, mungkin bisa saja diletakkan kaca agar ruangan ini bisa luas gitu kan, karena minimalis itu kan lebih presisi, lebih kecil. Jadi dimainkan kaca lah gitu. Nah, untuk minimalis itu sendiri juga terbagi loh awalnya. Jadi ada minimalis Japandi, ada minimalis modern. Tapi kalau misalnya Aulia lebih suka Japandi atau modern? Modern sih. Sama. Jadi kalau modern tuh kayak warna-warna solid, terus ada sentuhan kayak ada motif-motif marmer gitu. Nanti kita tayangin deh di sini. Nah, tapi kebanyakan di 2023 ini banyak yang Japandi, warna coklat ke oren-orenan gitu loh. Oh, yang motif-motif kayu itu ya? Iya, motif kayu. Tapi motif kayu ini harus digaris bawahi ya, sahabat Harmoni, bukan motif kayu yang pekat. Kalau pekat itu nggak masuk Japandi, karena itu malah kesannya terlihat lebih tua. Gitu. Nah, selain itu, biasanya arsitek atau desainer itu mainkan accent atau kaca gitu di dalam ruangan minimalis. Kenapa? Karena kan minimalis ini udah sederhana nih, udah simpel, udah gimana gitu, ruangan ini bisa terlihat luas gitu loh. Jadi dimainin accent kaca, entah di backdropnya atau nanti di ruang makannya dikasih kaca. Tapi percayalah kalau minimalis itu nggak akan pernah lekang sih oleh masa. Karena seiring berjalannya waktu, motif-motif atau HPL minimalis itu akan bertambah terus warna-warnanya, segala macam gitu. Pasti bakal banyak peminatnya. Nah, untuk warnanya gitu Kak, minimalis itu untuk warna minimalis itu sendiri sih biasanya minimalis itu kan karena dengan kesederhanaannya tadi biasanya tuh tampil dengan warna-warna celah, warna-warna netral. Nah, netral tadi ketika misalnya Aulia kitchen set nih, nah kitchen set ini warna ini disamain nih dengan catnya, wallpapernya atau dindingnya gitu. Nggak mungkin kan kita letakin warna hitam
ininya catnya warna putih atau abu-abu atau apa itu kan sangat-sangat tidak nyambung. Nah, jadi kalau untuk minimalis itu sendiri biasanya warnanya cerah terus netral gitu. Biasanya dengan ada warna senada juga gitu kan. Biasanya senada sih. Kalau warna-warna minimalis itu soft juga sih. Tapi yang paling menarik dari minimalis itu sendiri tahu nggak? Satu ruangan yang bisa dibuat fungsional. Iya. Jadi hal yang paling menarik dari desain minimalis itu sendiri adalah dia mampu memanfaatkan ruangan itu jadi fungsional. Tahu nggak? Salah satu contohnya nanti kita tampilkan di cuplikan. Misalnya di dalam satu ruangan, misalnya di ruang tengah atau ruang belajar, meja itu bisa dilipat. Nah, itu salah satu perabot atau furniture yang disebut dengan desain di ruang minimalis. Nah, yang kedua misalnya di kamar. Kalau misalnya kamar-kamar anak yang minimalis itu biasanya pakai kamar tingkat. Iya, betul. Nah, itu salah satu fungsi atau cara buat dalam ruangan itu fungsional. Jadi yang aturannya cuma bisa untuk satu kamar, satu tempat tidur aja dibuat jadi 2 tempat tidur. Nah, kamar tingkat. Terus contoh yang lain seperti tempat tidur yang dimasukkan ke dalam kotaknya. Jadi bisa difungsionalkan lah semuanya, dan itu salah satu ciri dari fungsional dalam kesederhanaan desain minimalis. Nah, tapi sebenarnya kita nggak melulu tentang desain minimalis sih. Di tahun 2023 ini udah berjalan berapa bulan ya? Udah 8 bulan. Yes, tapi kita juga pernah ngerjain industrial. Itu salah satu kita buat balkon ke klien kita dengan konsep industrial. Kitchen setnya itu berwarna solid abu-abu. Wow. Nah, balkon di atasnya itu kayak, ya kalau kata pemilik rumahnya, saya ingin menikmati masa tua saya gitu. Nah, tapi kita juga pernah bikin salah satu desain klasik. Nah, yang baru-baru ini lagi kita kerjain. Kita tampilin nih cuplikannya di sini. Desain klasik itu sendiri biasanya banyak digunakan di rumah-rumah mewah, seperti rumah-rumah kerajaan, karena dia dengan konsep kayak Eropa gitu, konsep-konsep mewah gitu. Jadi nanti ada bermain ornamen. Oh, keren sih. Kalau klasik itu biasanya rumah-rumah yang gede, rumah-rumah yang besar dengan space yang, terus dengan plafon yang tinggi, itu biasa banyak digunain di rumah-rumah klasik. Rumah klasik itu kalau untuk warna biasanya monoton sih. Warna putih aja, atau mau krim atau kuning gitu, enggak yang campur-campur gitu, enggak. Nah, itulah perbedaannya minimalis dengan klasik. Klasik minimalis sama klasik ya. Minimalis modern tadi dengan klasik tadi. Kalau Lia sendiri lebih senang desain apa sih? Klasik, terus minimalis kah? Minimalis modern kah atau industrial? Kan kemarin kita juga sempat bahas tentang rumah impian. Itu kan kita milihnya sama-sama rumah klasik yang kan kemarin itu dari tampak luar. Nah, jadi kemarin itu yang kita insya Allah yang proyek kita sekarang ini insya Allah bakal jadi atau belumnya itu kan Allah udah masuk tuh, udah survei masuk, ternyata memang bagus yang klasiknya. Pindah ke klasik aja deh, nggak usah minimalis. Memang Sekarang bisa sebenarnya ya nggak apa-apa, boleh. Awal masuk di sini memang sukanya tuh klasik yang berbau-bau molding tuh, ya Allah seneng banget. Ya Allah. Tapi kalau dipikir-pikir costnya tinggi. Kalau untuk kita buat molding atau buat itu tuh ya lebih hematan kita minimalis deh kayaknya. Jadi mungkin kalau misalnya Sahabat Harmoni punya biaya yang sederhana juga, bisa menggunakan interior dengan konsep desain minimalis. Nah, tapi kalau misalnya nih Sahabat Harmoni pengen dengan konsep klasik, gak apa-apa, nabung dulu ya kan? Nabung dulu. Kita kan nggak memaksain juga nih. Yang penting kita udah sama-sama kasih tahu arahannya kalau memang klasik itu nggak tinggi di kosnya. Karena memang ada uang, ada barang gitu. Ada uang, ada kualitas. Mungkin kalau untuk fakta menarik kita kali ini mengenai desain apa yang sedang tren di tahun 2023, pilihannya adalah minimalis. Nah, Sahabat Harmoni, mungkin nih ada yang mau komen atau sharing-sharing, kita pengen buat konten fakta menarik apa selanjutnya. Boleh banget ya komen di kolom komentar. Nah, buat Sahabat Harmoni jangan lupa untuk selalu support YouTube kita gimana? Dengan cara like, komen, dan subscribe channel YouTube kita di sini.
Sampai jumpa di konten YouTube kita selanjutnya. See you.